Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Cincin Bertasari, Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 1 Belambangan Umpu, calon guru penggerak Angkatan 9. Dengan fasilitator Pak Nur Hasanuri, Magister Pendidikan, dan pengajar praktik Pak Suwono, Sarjana Pendidikan. Saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pada modul budaya positif. Keterkaitan antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Untuk mewujudkan pendidikan berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dibutuhkan nilai dan peran. Setelah kita memiliki nilai dan peran, maka kita akan menciptakan prakarsa perubahan sehingga terciptalah visi dari guru penggerak. Kemudian, untuk mewujudkan visi dari guru penggerak, akan lebih mudah jika menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada anak, baik alam maupun zaman, agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan anak. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya. Guru mampu menumbuh kembangkan murid, bukan memaksa membentuk mereka. Nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai dari guru penggerak yaitu kolaboratif, reflektif, inovatif, mandiri, dan berpihak pada murid. Peran guru penggerak menciptakan komunitas praktisi sebagai coach bagi teman sejawat, pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Visi guru penggerak. Pentingnya visi yang harus dimiliki oleh guru penggerak sebagai arah dari setiap tindakannya, karena visi merupakan harapan atau cita-cita yang harus diwujudkan. Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan dengan prakarsa perubahan dalam inquiry apresiatif atau IA melalui kanvas Bagja. Keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif untuk mempermudah dalam mewujudkan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid serta menuntun tumbuh kembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif akan terwujud jika guru memiliki nilai dan peran guru penggerak dengan mendorong kolaborasi antar warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalani. Keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu budaya positif penting dalam melaksanakan prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi dengan menerapkan nilai dan peran guru penggerak yang didasari oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif yang saya pelajari pada modul 1.4 yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua,
teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kesimpulan dalam menciptakan budaya positif. Setelah saya memahami materi inti, pada budaya positif saya akan meresapi, menerapkan, serta mewujudkan dan berbagi kepada rekan sejawat. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan. Ternyata penghargaan yang kita berikan kepada murid tidak efektif untuk menciptakan budaya positif dalam dirinya, serta berdampak negatif. Karena dalam terciptanya motivasi eksternal seperti selalu ada pengharapan dari setiap hal yang dilakukan dan bersifat jangka pendek. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini. Saya hanya terpaku pada setiap peraturan yang ada, yang ternyata peraturan itu bersifat searah tanpa melibatkan murid dalam membuatnya. Saya baru tahu bahwa ada keyakinan kelas. Di sana, saya dan murid bekerja sama dalam membuat dan memulai saya diterapkan di kelas. Selain itu, dalam menangani masalah pada murid, saya pernah mengambil posisi pemantau, pembuat merasa bersalah. Pernah juga sebagai manajer, hanya saja belum sesuai dengan segitiga restitusi. Yang paling sering saya lakukan adalah posisi kontrol pemantau. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti pada modul budaya positif di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Dalam menyelesaikan kasus pada siswa, karena seringnya saya berperan sebagai posisi kontrol pemantau, sehingga saya selalu mengambil keputusan sendiri dalam menyelesaikan masalah tersebut, tanpa menuntun murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka. Dengan adanya tugas aksi nyata sangat membantu saya dalam berbagi pengalaman saya saat mempelajari modul ini. Terkhusus 5 posisi kontrol, karena masih ada teman sejawat yang membenarkan penghukuman dengan fisik dapat memberi efek jera. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut, saya merasa senang karena mendapat ilmu baru dan akan saya terapkan. Ketika saya menangani kasus, saya akan memposisikan diri saya sebagai manajer untuk menenangkan, menyadarkan, dan menuntun murid bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya. Saya juga merasa tertantang untuk berbagi pengalaman saya, belajar budaya positif kepada rekan sejawat saya. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik yang sudah saya terapkan yaitu tidak menerapkan posisi penghukum, terutama hukuman fisik. Saya sudah melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan murid menyikapi dengan tenang. Yang perlu diperbaiki yaitu sebagai manajer, saya harus bisa menuntun murid mencari solusi dari permasalahannya agar mandiri dan bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu. Setelah saya mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang. Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya lebih sering menggunakan posisi kontrol pemantau dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya waktu itu, saya sudah berhasil menuntun murid menyadari kesalahannya, namun tidak menuntun murid mencari solusi dari permasalahannya. Setelah saya mempelajari modul ini, saya akan menerapkan segitiga restitusi dan menggunakan posisi kontrol manajer. Perbedaan tentu lebih terstruktur dengan menggunakan segitiga restitusi. Murid menjadi dihargai dengan menyelesaikan masalah, dengan berdiskusi mencari solusinya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi?
ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahap manakah yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekkannya? Tanpa saya sadari, ternyata saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan pada murid. Pada tahapan validasi tindakan yang salah, seperti memberi pertanyaan, dari pernyataan kamu tadi, kamu sudah tahu di mana letak salahmu. Selain konsep-konsep yang disiapkan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menuntun saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menciptakan keteladanan pada murid yang berjalan secara konsisten dan timbul dari dirinya sendiri atau motivasi internal, serta berkolaborasi dengan orang tua agar budaya positif tidak hanya terwujud saat di sekolah saja. Thank you. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.